Selamat malam Pak John Arifian. Pak John Arifian ini Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kalau dulu aktivitasnya itu kita kenal sebagai hujan buatan. Nah, sekarang namanya adalah teknologi modifikasi cuaca. Kenapa begitu nanti Pak John jelaskan. Pak John, kita minta waktunya Pak John ya, ini karena masih sekalipun udah berkali-kali disosialisasikan, udah sering dengar di media, tapi persisnya itu masih banyak di antara kita yang masih bertanya-tanya, apa sih sebetulnya hujan buatan? Seolah-olah kan dikesankan bahwa hujan buatan itu kita perlukan kalau musim kering, musim kemarau ya, kita dibikin hujan buatan lah kasarnya gitu, katanya awannya ditembak garam sehingga turun hujan. Tapi rupanya kan pernah juga itu mulai mungkin setahun atau 2 tahun terakhir ini ya, kita dengar bahwa di musim hujan pun dibutuhkan teknologi modifikasi cuaca. Karena katanya bisa memindahkan hujan yang harusnya hujan besar ada di satu daerah, dipindahkan mungkin ke laut, sehingga mungkin mengurangi kemungkinan dampak dari banjir, seperti begitu. Ini artinya kan pemanfaatan menjadi semakin luas gitu ya, Pak ya. Nah, sehingga kita makin ingin lagi juga bertanya-tanya. Apa itu Pak namanya yang disebut dengan hujan buatan atau sekarang namanya teknologi modifikasi cuaca. Silakan Pak Baik, John. ya selamat malam Pak Wendy. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Ya. Sama-sama Pak. Terkait dengan teknologi modifikasi cuaca, kalau di awam menyebutnya hujan buatan. Hujan buatan ya. Ya, sebenarnya kalau kita kembalikan kepada harfiahnya, yang benar atau yang sesuai itu adalah teknologi modifikasi cuaca. Karena hujan sendiri itu kita tidak bisa ciptakan, itu adalah ciptaan yang maha kuasa. Nah, sementara yang kita lakukan selama ini itu adalah memanfaatkan pengetahuan kita di bidang atmosfer, terutama atmosfer dalam pembentukan awan, dalam siklus angin, siklus cuaca, dan sebagainya. Kita pelajari, kemudian baru kita lakukan semacam usaha atau intervensi beberapa hal atau beberapa tahap dari siklus tersebut, sehingga bisa kita harapkan ada nilai atau value yang bisa kita peroleh dari upaya-upaya tersebut. Nah, sebenarnya lebih kepada bagaimana kita melakukan intervensi terhadap proses pembentukan awan. Karena awan itu sendiri terbentuk dari adanya penguapan, kemudian terjadi kondensasi, kemudian terbentuklah uap-uap air. Nah, butir-butir air itulah yang membentuk awan. Nah, dalam prosesnya awan itu tumbuh, kemudian dia jenuh, dan pada saat jenuh dia akan turun menjadi hujan. Nah, pada saat terjadi kemarau, biasanya kan pertumbuhan awan sedikit. Nah, pada saat sedikit pun potensi yang sedikit itu lebih besar potensi untuk terjadi buyar gitu. Buyar. Nah, pada saat itulah kita sebenarnya membutuhkan intervensi ini, sehingga yang sedikit tadi kita optimalkan menjadi hujan. Menjadi hujan. Nah, itulah yang kita lakukan pada saat menjelang musim kemarau. Kita tahu ke depan akan terjadi musim kemarau, maka kita manfaatkan potensi cuaca, potensi awan yang terjadi pada saat itu, masa-masa transisi itu, sehingga nanti pada saat musim kemarau itu tidak terlalu parah kemaraunya. Dengan awan yang ada tadi kita upayakan untuk optimal menjadi hujan. Ya. Jadi tidak membuat hujan, tapi potensi yang ada tadi
kita optimalkan menjadi hujan karena dia ada dua hal yang akan terjadi pada pembentukan awan. Pada saat dia tumbuh, kemudian parameter-parameter yang mempengaruhi pertumbuhan tadi bisa menyebabkan dia menjadi hujan. Bisa juga menyebabkan dia menjadi buyar. Nah, kita upayakan dia menjadi hujan kalau pada saat terjadi menghadapi musim kemarau. Ya. Kemudian apa yang kita masukkan ke dalam awan? Yang kita masukkan ke dalam awan itu adalah partikel kimia yang sebenarnya akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu garam dapur. Garam dapur? Iya, garam dapur sama yang kita konsumsi setiap hari. Oh begitu, garam umum itu ya? Garam umum Pak Wendy, NaCl. NaCl. Ya, karena NaCl itu dia bersifat higroskopis. Oh, nyerap. Iya, menyerap uap air. Jadi kalau di rumah kita sering naruh garam di lantai, kita bisa melihat dalam beberapa waktu di tempat garam tadi terjadi lebih basah dibandingkan tempat lain. Itu karena uap air yang ada di sekitar garam tersebut diserap sehingga membentuk butiran-butiran uap air atau air. Bukan garam yang mencair ya, bukan ya? Bukan garam yang mencair, tapi uap air yang ada di sekitar garam terserap oleh garam, terkumpulkan sehingga di lantai itu terjadi pembasahan. Nah, jadi material yang kita gunakan itu adalah material yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, sehingga fungsinya itu adalah begitu kita menebar garam itu ke dalam awan, uap air yang ada di dalam awan itu akan terserap, terkumpulkan. Nah, begitu terkumpulkan, dia akan menggumpal. Nah, di dalam awan itu ada satu proses yang kita sebut dengan proses updraft dan downdraft. Karena dia itu bergerak ke atas. Kalau di dalam awan itu uap air bergerak ke atas. Nah, nanti di pinggir awan dia sudah tidak mampu bergerak ke atas, dia akan turun. Makanya kalau kita melihat awan, itu seperti ada bongkahan bunga-bunga kol. Itu adalah puncak dari jalur uap air naik. Begitu naik, kemudian pada puncaknya dia akan turun. Nah, pada puncak itulah kita lihat bongkahan-bongkahan seperti itu. Nah, satu hal lagi yang bisa mengindikasikan terjadi pergerakan naik dan turun itu apabila kita melewati wilayah berawan menggunakan pesawat. Nah, pasti begitu ketemu awan, pesawat akan terjadi goncangan naik atau turun. Nah, kenapa itu terjadi? Karena uap air mengangkat badan pesawat. Iya, kan ada pergerakan uap air. Terus, dia keangkat badan pesawat. Nah, kalau kita terbangnya itu di pinggir awan, maka di sana itu ada pergerakan turun. Nah, pesawat dia didorong untuk turun. Oh, gitu. Ya, itu yang disebut dengan updraft, downdraft. Jadi begitu kita masuk ke awan, pasti tidak nyaman karena ada pergerakan uap air di dalamnya. Di dalam awan. Yang mempengaruhi bodi pesawat. Ya. Nah, dengan adanya butiran material garam tadi, itu uap air yang terkumpul di butiran-butiran tersebut itu akan lebih cepat membesar. Ya, dia langsung menyerap. Kalau enggak, dia bertindak sebagai inti dari kondensasi. Jadi uap air kan ukurannya sangat halus, sangat halus, milimikron di dalam awan. Makanya kita menembus awan kan seperti tidak menembus material yang keras atau hard gitu.
itu adalah uap air yang sangat-sangat halus. Dan itu dikumpulkan oleh oleh inti kondensasi tadi, garam. Garam halus ya, halus sekali. Garam yang sangat halus. Perbedaan antara bahan semai kita dengan garam dapur yang kita konsumsi setiap hari itu adalah dari ukuran. Oke. Iya, ukurannya itu sangat halus. Kalau kita punya di rumah itu menggunakan bedak atau powder, itu lebih halus dari itu. Sehingga kalau bahan semai yang kita gunakan untuk modifikasi cuaca, begitu kita tebar di udara, dia butuh waktu yang cukup lama untuk kembali ke daratan. Oh, dia kayak melayang lah gitu ya. Dia melayang. Dia melayang sangat halus. Nah, begitu material tadi kita tebar di lokasi updraft dan downdraft, uap air di sekitar sana langsung terkumpul. Nah, maka kita harapkan terjadi proses tumbukan dan penggabungan di antara mereka. Ya, semakin lama semakin besar. Kemudian sambil dia bergerak ketemu sama temannya menjadi besar. Nah, pada saat tertentu pergerakan itu sudah tidak vertikal lagi. Dia akan terkumpul di bawah kalau dia sudah butirannya sudah sangat berat. Makanya kalau kita melihat awan yang sudah akan terjadi hujan, itu biasanya gelap. Karena butiran uap airnya itu sudah terkumpul di dasar awan. Oh, gitu. Ya, dia berkumpul di dasar awan, kelihatan langit gelap. Butirannya sudah besar sehingga kelihatan gelap. Dia tinggal menunggu proses gravitasi sudah tidak mampu lagi dilawan oleh pergerakan tadi. Begitu proses gravitasi sudah mempengaruhi berat dari partikel air tadi, sudah tidak mampu dilawan oleh pergerakan naik turun, dia akan turun ke bumi. Begitu turun, pada posisi di atas itu sangat besar ukurannya, Pak Wendy. Oh, besar. Iya, mungkin lebih besar dari ukuran kelereng lah. Oke. Tapi yang kita terima di bawah kan sudah sangat kecil karena ada pergesekan dengan udara waktu dia turun. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi fungsi dari material semai itu adalah sebagai inti kondensasi dari proses pembentukan awan tadi. Dia akan bersifat hygroskopis, menyerap uap air di sekitarnya, dan membuat butiran air cepat menjadi lebih besar atau lebih berat. Nah, sehingga kalau kita lakukan di musim yang kita sebut tadi musim transisi menuju kemarau, kita harapkan awan yang terbentuk yang mungkin dia menjadi hujan dan mungkin buyar, kita harapkan yang terjadi itu lebih besar ke menjadi hujannya. Nah, itu yang kita sebut dengan modifikasi untuk menambah curah hujan. Seolah prinsipnya sederhana ya, tetapi mungkin bayangan saya tentu nggak sesederhana itu kan. Mungkin awannya ada karakteristik tertentu, cara nyebarnya pun juga mungkin barangkali tertentu yang kita nggak bisa bayangin. Gimana Pak? Ya, jadi keberhasilan dari upaya tadi itu juga sangat ditentukan dari ketepatan kita menempatkan material tadi. Ketepatan dalam arti awan kan dia punya siklus, punya waktu pertumbuhan. Nah, jadi sementara kita mau menebar material, itu kan posisi kita juga menggunakan pesawat. Butuh waktu dari bandara menuju ke awan. Sehingga kita dibantu oleh peralatan-peralatan seperti radar cuaca yang bisa memantau kondisi awan ada di mana dan sekarang pertumbuhannya seperti apa. Nah, jadi begitu sudah ada pertumbuhan, komando kita menyatakan kita terbang, butuh waktu ke sana. Nah, ketepatan kita menempatkan material tadi, jangan sampai material tadi begitu kita tempatkan itu pada posisi awan yang sudah secara akumulasi sudah mendekati buyar.
berarti kemanfaatan dari operasi kita tidak begitu besar pada saat itu. Yang kita harapkan tuh lebih tepat, kita hadir di sana menempatkan material dan materialnya itu berfungsi secara optimal dalam tujuan kita tadi untuk menambah curah hujan. Jadi waktunya berkejar-kejaran dengan waktunya awan juga nggak lama ya berhitung. Betul, Pak Wendy. Jadi kita kalau melakukan operasi di lapangan itu tim standby dari pagi sampai sore. Mulai dari saat menganalisis cuaca dan potensi-potensi ke depan sampai pada saat eksekusinya. Nah, eksekusi ini yang paling mahal harganya karena itu kita sebut sebagai window opportunity-nya itu harus tepat. Iya, terlambat sedikit maka bisa gagal misinya. Nah, itulah yang kita jaga selama ini untuk melakukan operasi dengan penempatan material pada waktu dan tempat yang tepat. Window opportunity-nya harus ketemu. Ya. Jadi masuk ke dalam awannya. Masuk ke dalam awannya, kemudian benar-benar kita mencari posisi terjadi goncangan yang besar, itu berarti di sana ada updraft dan downdraft. Itu yang mau saya tanya tadi. Bukan Bapak bilang kan di awan itu justru banyak sekali turbulen ya, goncang. Betul, turbulen. Itu justru Bapak masuk ya ke dalam? Ya, karena kita harus mencari itu. Wow. Ya, kita mencari itu, dan di posisi itu akan lebih optimal tadi. Materialnya itu dia akan terbawa oleh arus updraft dan downdraft, dan di sana itu kan uap air. Jadi materialnya itu benar-benar berada pada posisi yang kita harapkan dan lebih optimal. Dia akan begitu cepat tumbuh menjadi besar, bertemu dengan temannya, terjadi tumbukan, penggabungan, akan lebih cepat lagi hujannya. Saya sih awam di pesawat juga, cuma katanya sih kalau pilot itu kalau nggak terpaksa nggak mau masuk di awan yang pekat itu, menghindar ya. Tapi teman-teman TMC harus justru masuk ke dalamnya ya. Iya, yang lebih optimal kita berada di dalamnya, menempatkan, memastikan bahwa material yang kita yang akan mengintervensi itu berada di posisi yang paling optimal. Saya awam nih, saya membayangkan nih, Bapak bisa bayangkan kita kalau ada gambar apa. Masuk ke dalam awan, itu kan gelap dan goncangannya pasti besar. Dan pada saat itu harus menyemai si garam itu. Kira-kira begitu posisinya kurang lebih. Iya, kita juga dibantu oleh instrumen radar pesawat. Di mana instrumen radar itu juga bisa mendeteksi di depan kita ada awan dengan diameter sekian, kemudian ketebalan ke depannya berapa. Nah, biasanya pilot dipandu oleh radar itu sehingga tidak masuk ke dalam core yang bahaya. Artinya ya yang menyulitkan nanti juga untuk mencari jalan keluar, istilahnya rute untuk keluar. Jadi di sedikit pinggir juga tidak masalah, yang penting terjadi updraft dan downdraft. Terjadi updraft dan downdraft, dia akan lebih optimal fungsi dari material yang kita tempatkan tadi. Sejauh ini keberhasilannya apa tuh Pak? Kalau kita kan kalau misalnya kita semai kan awan dengan garam tuh harapannya berhasil kan ya. Jadi setelah kita analisa itu, tapi mungkin pernah gagal juga nggak? Artinya nggak sesuai dengan kita harapan lah mungkin. Ya. Kalau secara kan operasi kita lakukan biasanya dalam durasi yang lama ya, antara 20 sampai 30 hari, bahkan pernah juga kita operasinya sampai 50-60 hari tanpa berhenti. Oh begitu. Nah, jadi ada hari-hari tertentu yang kita mungkin tidak mendapatkan window opportunity yang tepat tadi. Ya, karena tiap hari kan cuaca berbeda-beda. Ya. Nah, tapi nanti kita evaluasikan secara keseluruhan. Artinya kita bandingkan curah hujan yang terjadi dengan curah hujan historis. Kemudian kita bandingkan curah hujan yang terjadi pada periode kita melakukan operasi
dengan prediksi yang diberikan oleh lembaga-lembaga ya yang ditunjuk seperti BMKG dan sebagainya. Kemudian kita juga evaluasi dengan prediksi cuaca yang ada di disediakan secara public domain. Nah, itu kita lakukan evaluasi terhadap apakah dalam periode TMC itu menghasilkan tambahan atau tidak. Nah, selama ini alhamdulillah kalau dalam periode panjang itu terjadi sesuai dengan tujuan kita, ada penambahan atau ada pengurangan. Nah, itu kalau hari per harinya kondisinya seperti yang disampaikan Pak Wendy tadi, bisa saja kita ketemu, bisa saja tidak. Semua tergantung awan juga ya. Ya, tapi lebih banyak akan ketemunya karena kita kan pelajari ininya periode itu kita pelajari baik itu untuk durasi mingguan, harian, kita itu pelajari. Sehingga tim di lapangan tuh benar-benar melihat potensi hari ini seperti apa. Oh, kelihatannya akan bagus. Nah, bagusnya itu akan detail lagi waktu eksekusinya. Katanya, Pak, manfaatnya kita perlukan katakanlah modifikasi cuaca, orang kembali saya bilang untuk gampangnya kayak orang awam bilang tuh hujan buatan kalau waktu musim kemarau kan misalnya untuk mengatasi kekeringan, baik itu karena muka air tanah atau untuk pertanian, ngisi waduk. Bahkan juga katanya untuk ini ya kadang berguna untuk ikut pemadam kebakaran hutan ya katanya saya bisa dengar itu. Ya. Ya, jadi kalau untuk tadi yang kita sebutkan di awal kan lebih banyak untuk mengisi waduk. Kalau untuk kebakaran hutan juga prinsipnya sama dengan untuk pengisian waduk. Jadi pada periode transisi umumnya kan awan sudah mulai menurun pembentukannya, nah, tapi kita optimalkan sehingga pada saat musim kemarau yang benar-benar puncak itu tanah masih terjaga kebasahannya sehingga tidak mudah untuk dilakukan pembakaran. Ya. Sebenarnya kan kebakaran hutan kan lebih banyak faktor antropogenik ya, karena dibakar bukan terbakar. Iya. Ya, tapi kondisi dia dibakar karena dia udah kering dan mudah untuk dilakukan itu pembukaan lahannya. Tapi kalau kita antisipasi dengan membasahi lahan sebelum terjadi puncak musim kemarau, pada musim kemarau lahan relatif masih basah. Itu yang kita lebih upaya kepada pencegahan ya, makanya kita pencegahan preventif dibandingkan upaya pada saat kita sudah terjadi puncak, maka akan sulit karena awan juga udah sangat langka untuk kita lakukan penyemaian. Pak John, kita dengar juga berapa tahun terakhir inilah bahwa teknologi modifikasi cuaca ini dipakai juga untuk kata orang tuh memindahkan hujan. Jadi di musim hujan pun digunakan. Katanya supaya di daerah misalnya katakanlah Jakarta waktu itu pas lagi musim-musim hujan tingginya itu supaya menghindari tidak semua hujan jatuh ke Jakarta maka dijatuhkan ke laut atau gimana. Bisa begitu juga ya? Secara prinsip sama dengan yang kita lakukan untuk waduk dan kebakaran hutan tadi. Artinya kita mengupayakan hujan dari awan-awan yang ada. Nah, kemudian pada saat terjadi potensi banjir seperti yang kita alami, itu awan yang terbentuk pasti lebih banyak dibandingkan pada periode-periode transisi tadi. Kalau pada periode transisi menuju kemarau, awan kan udah sedikit. Kita berusaha untuk mencari, begitu ketemu kita optimalkan. Nah, pada musim hujan, sebaliknya, awan tumbuh dengan masif di mana-mana. Nah, kemudian kita coba pelajari pada periode tersebut, pembentukan awan itu ada di posisi mana sumbernya. Misalkan waktu itu di Jakarta. Nah,
periode itu adalah di mana terjadi angin berasal dari arah barat dan barat laut. Jadi dari Selat Sunda masuk, kemudian dari perairan Lampung masuk. Ya, dari sana mulai pertumbuhannya. Dibawa oleh angin, tumbuh besar dan jatuh di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selalu seperti itu pertumbuhannya. Karena ya kita melihat itunya, kita pelajari. Nah, kemudian awan yang terbentuk tadi kita upayakan untuk terjadi hujan lebih awal. Oh, dicegat jadi sebelum sampai di Jakarta. Sebelum dia besar dan jatuh di wilayah yang rawan, dicegat. Jadi kita sebenarnya nggak memindahkan juga. Karena apa namanya? Pergerakannya kan alami ya Pak Wendy ya. Pergerakannya kan alami oleh angin dan kita tidak memodifikasi angin. Jadi begitu kita lihat di radar dia udah mulai tumbuh dan bergerak menuju wilayah Jakarta, kita coba optimalkan dia segera untuk terjadi hujan di wilayah tadi, atau kita istilahnya kita prematurkan hujannya. Buat lebih awal, lebih dini. Lebih awal. Ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan pertanyaan awam, apakah itu tidak menentang kodrat alam yang sebenarnya itu adalah jatah hujannya untuk wilayah A. Tapi kok di istilahnya digeser dah di tempat B. Nah, kemudian kita pelajari bahwa di tempat A yang terjadi banjir tadi, dia kan tanahnya sudah sangat jenuh. Artinya hujan sekecil apapun pada saat dia jenuh itu akan menjadi genangan atau banjir. Nah, genangan dan banjir itu kan akhirnya dia akan secara perlahan menuju ke laut. Artinya yang sampai turun, juga ya. Yang turun tadi akhirnya bukan diserap lagi karena udah jenuh, dia akan lari ke laut. Nah, sebenarnya kan tidak ada yang kita kurangi di situ. Pada saat dia sudah jenuh, ya kita turunkan di tempat lain sehingga yang jenuh tadi tidak menjadi genangan, tidak jadi banjir. Toh dia sudah jenuh kan tidak butuh tambahan. Kalaupun dikasih lebih, maka dia akan terjadi banjir. Iya. Dan ngalir ke laut juga. Dan ngalir ke laut juga. Iya. Jadi ujungnya sama ya. Iya, ujungnya sama. Ujungnya sama. Mungkin daerah yang kita turunkan hujan tadi, kita pelajari juga. Kita lihat apakah wilayahnya itu masih aman dari potensi banjir. Nah, kalau masih aman, oke, kita optimalkan di sini. Berarti kalau dia masih aman, tanahnya belum jenuh, dengan kasih tambahan hujan, toh tanahnya akan menyerap dan akan berguna untuk daerah tersebut. Ataupun kalau di sana juga sudah jenuh, ya kita upayakan di wilayah lain. Artinya kalau ada awan melewati daerah tersebut, mungkin kita biarkan saja. Kita upayakan di tempat lain, katakanlah di atas laut. Kita optimalkan di atas laut, yang ujung-ujungnya dia akan bergerak menuju wilayah yang rawan banjir tadi. Nah, itu yang kita pelajari melalui bantuan radar, data satelit, dan sebagainya. Nah, sebenarnya lebih kepada bagaimana kita menghindari terjadinya hujan di wilayah yang sudah jenuh. Ya. Pak John, mumpung tadi tanya, ada Pak John bilang ada sebagian yang masih kata, menentang alam gitu kan. Yeah. Ada juga nih sekalian yang suara lain yang perlu diklarifikasi. Katanya kalau ditebarkan itu, karena ditebarkan tadinya nggak tahu kalau bahannya apa itu, tapi nggak tahu garam ya. Tebarkan bahan kimianya itu nanti akan merusak lingkungan. Atau, merusak lingkungan. Gimana itu Pak John? Karena ternyata cuma garam ya. Ya. Kalau dari sisi materialnya, itu adalah material yang kita konsumsi sehari-hari. Artinya dengan menambahkan material tersebut, tidak akan mempengaruhi tingkat dari kualitas air yang yang turun dari curah hujan dari hasil modifikasi cuaca.
karena material itu adalah material yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian dari sisi jumlah sangat-sangat kecil dibandingkan dengan wilayah atau area pertumbuhan awan. Kita bisa bayangkan 1 kali semai kita itu kalau menggunakan pesawat kasa itu hanya 1 ton. 1 ton garam. Gitu. Nah, itu kita tebar di wilayah yang sangat luas. Sangat luas. Kemudian kita lakukan juga evaluasi, monitoring terhadap air hujan yang terjadi. Kita lakukan uji pada periode sebelum kita melakukan TMC, pada saat selama maupun pada saat setelah. Itu air hujannya kita ambil sampelnya. Kemudian kita lakukan uji lab untuk melihat standar bakunya. Tidak ada perbedaan signifikan. Pak John, kalau begitu ya, ini nanya lagi saya ini. Ya. Ini kalau kenapa di luar negeri itu cukup ada beberapa lah tulisan yang mengatakan bahwa itu nggak bagus untuk lingkungan. Apakah karena material yang disemaikannya itu beda atau mengandung logam apa? Kenapa begitu ya? Kenapa saya nggak paham? Kalau ada materialnya hampir sama. Bersama. Semua terkait dengan material higroskopis. Ya, itu ada NaCl atau CaCl2 itu sama-sama garam, bersifat higroskopis garam. Kalau di luar karena mereka jenis pertama dari musimnya berbeda, kemudian di lintang tinggi mereka juga ada pembentukan awan dingin istilahnya ya, awan yang tumbuh pada ketinggian tertentu. Nah, mereka juga melakukan upaya penyemaian awan di lokasi-lokasi tersebut, artinya di ketinggian tersebut. Nah, material yang mereka gunakan ada sih yang berbeda dengan kita, tapi tujuannya hampir sama dan materialnya tidak membahayakan. Ya. Nggak persis. Dalam keadaan tertentu karena tadi Bapak bilang mungkin karena lintangnya lebih tinggi sehingga effort bahan yang disemaikan itu tidak hanya NaCl atau CaCl. Iya. Mungkin ada material logam tertentu kali ya. Seperti di Rusia, ya, mereka menggunakan kapur tohor. Kapur tohor. Ya, karena di sana kan terbentuk hail ya, terbentuk badai es. Artinya pembentukan awannya itu adalah pembentukan awan dingin. Awan di ketinggian di atas freezing level dan awannya tersebut adalah awan dingin. Udah beku di atas. Ya, sehingga kita sering dengar di sana terjadi salju maupun hujan es. Jadi untuk menghindari terjadinya hujan es dengan butiran-butiran yang membahayakan bagi properti, mereka gunakan itu tadi material kapur tohor, kemudian disebar. Kapur tohor nih, kapur tohor itu apa tuh? CaCO3? CaO. Iya, dia kan sifatnya panas ya. Jadi ditebar dalam jumlah yang masif sehingga potensi terjadinya hujan es dalam skala yang besar itu bisa dihindari atau dikurangi. Kalau di sana lebih banyak digunakan seperti itu, kaitannya dengan properti. Artinya kalau terjadi hujan es, itu kan pihak asuransi itu biasanya akan mengalami kerugian besar. Gitu. Akan banyak klaim terkait dengan kendaraan, pecah kaca. Iya benar. Ya, nah itu malah TMC dengan tujuan-tujuan tersebut itu dibiayai oleh perusahaan asuransi.
Wah, itu nggak pernah tahu saya. Oh gitu. Ya, Oh itu makanya case-nya beda ya kita ya sama case-nya itu. beda. Oh. Mm-mm. Tapi dalam taraf-taraf tertentu sama seperti yang Hmm. ada di kita. Ya, ya, ya. Tapi karena mereka di lintang tinggi, Hmm. kalau kita kan terjadi hujan es kan kadang-kadang lah. Kalau Ya, udah ya, sangat ekstrim lah awannya. ya, ya. Kita kan rata-rata awan hangat lah istilahnya disebut seperti itu. Hmm. Jarang terbentuk awan-awan yang tinggi, menjulang tinggi. Hmm. Kalau di sana kan pada musim-musim tertentu itu akan banyak dan masif. Ya, ya. Ya. Oke. Apalagi yang kita perlu tahu nih Pak John. Bagi kita sih terima kasih Ya. sekali karena kan artinya di sini makin jelas lah namanya dulu kita sebut hujan buatan. Memang tidak membuat hujan, kita hanya memodifikasi cuaca ya, sekalipun ya programnya tetap seperti yang dulu. Tapi nama yang lebih tepat adalah modifikasi cuaca, bukan hujan buatan. Ya. Untuk sekarang mungkin program pemerintah sendiri terkait dengan penanganan bencana hidrometeorologi, di antaranya kebakaran hutan, terus kekeringan, banjir, dan sebagainya. Fungsi dari teknologi modifikasi cuaca sudah dianggap sangat penting lah saat ini. Karena dia bisa mendukung upaya-upaya yang lebih preventif. Karena kalau tidak dilakukan upaya preventif, kerugiannya sangat masif lah ya. Masif seperti kebakaran hutan lahan. Dulu kita mengalami permasalahan terkait hal itu, baik itu oleh dalam skala politik karena asap bisa transboundary, bisa menyeberang ke pulau lain, bahkan ke negara lain. Ya. Nah, kemudian di samping itu juga dengan terjadinya kebakaran hutan, tentunya terjadi peningkatan karbon. Ya, emisi CO2 secara global. Iya. Nah, dengan adanya upaya-upaya preventif, kita harapkan kebakaran hutan itu sudah memang terjadi, tapi tidak masif. Kita tidak bisa menghindari karena kan sifatnya dibakar. Tapi kita menjaga faktor-faktor lingkungan tidak mendukung untuk dilakukan pembakaran secara masif. Dengan cara melakukan pembasahan lahan pada periode-periode yang kita anggap optimal untuk dilakukan. Jadi upayanya itu bukan upaya memadamkan titik api, tapi adalah menyiapkan lahan tetap basah pada periode kemarau. Sehingga potensi untuk dilakukan pembakaran bisa diturunkan dengan sangat drastis. Nah, kemudian untuk terkait dengan perubahan iklim, tentunya kita mengharapkan dengan adanya banyak bendungan PLTA, itu kan sebagai energi yang ramah lingkungan. Iya benar. Nah, dan keberadaan dari sumber daya air itu perlu kita manfaatkan optimal dengan adanya modifikasi cuaca. Nah, itu yang dua hal itu. Kemudian juga untuk keperluan irigasi pertanian biasanya itu kok dikombin dengan PLTA tadi. Dengan adanya PLTA, air yang kita gunakan itu bisa menghasilkan listrik, kemudian bawaan airnya bisa menghasilkan menjadi air baku untuk industri, untuk pertanian, dan untuk air minum masyarakat. Jadi kalau kita menghitung secara manfaat, itu banyak hal yang kita bisa hitung, mulai dari untuk energinya, kemudian untuk air bakunya, kemudian untuk pertaniannya, dan sebagainya. Itu yang kira-kira dengan teknologi ini kita harapkan beberapa sektor bisa terbantukan lah. Untuk meningkatkan produktivitas. Pak John, terima kasih sekali. Ini kita jadi terbuka, manfaatnya begitu besar dan begitu banyak. Teknologinya secara
ini kita sudah kuasai dan sudah kita buktikan selama beberapa tahun ini. Ya. Dan saya juga terima kasih, kita semua appreciate sekali dengan timnya Pak John yang selain dari sisi teknologi, tapi keberanian untuk juga tanda petik lah berjibaku setiap kali mengejar awan dan masuk awan seperti itu. Yeah. Bukan hal yang sederhana, itu hal yang butuh keberanian juga. Yeah. Nah, kita mengharapkan tentunya bisa lebih banyak lagi aplikasinya mungkin bukan hanya di sekitarnya, tapi di daerah lain juga ya. Yeah. Semakin banyak manfaatnya. Yang jelas tadi baik untuk pertanian, baik mengatasi kekeringan, baik untuk mengatasi atau mencegah kebakaran, termasuk tadi Pak John bilang terakhir, saya baru terbuka juga untuk mengurangi emisi dalam rangka yaitu Indonesia mengejar penurunan emisi. Kita ada komit dengan nasional determine contribution NDC itu ya, develop dari Paris Agreement. Kita perlu cari energi yang ramah lingkungan. Salah satunya PLTA, plat listrik tenaga air ya, itu kalau bisa terisi terus. Itu bagus sekali. Di samping tadi mengurangi kebakaran hutan, kita tahu bahwa kebakaran hutan salah satu penyumbang emisi terbesar. Ya. Oh, saya malah nggak tahu bahwa sampai sebegitu jauh dampaknya. Dan kemudian ternyata tadi Pak John menjelaskan yang masih ada beberapa di antara kita mempertanyakan apa sih dampak negatifnya, tadi terjawab oleh Pak John ya, karena cuma untuk garam dan volumenya juga relatif sedikit, dan yang lebih penting lagi ternyata di BPPT juga dipantau terus ya Pak ya. Ya, dievaluasi. Monitor ya. Pak John, terima kasih atas sharingnya dan salam kepada kawan-kawan dan timnya Pak John Hujan Buatan. Semoga terus sukses, bersemangat dalam rangka membantu kita lah, masyarakat secara keseluruhan. Siap Pak Wendy. Terima kasih Pak John. Iya, semoga acara Iptek Voice akan terus memberikan menambah wawasan kepada masyarakat. Terima kasih banyak Pak Wendy. Terima kasih sama-sama. Selamat malam Pak John. Selamat malam.